Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Malam ini dengan saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Al Farisi atau bisa dipanggil Al lah. Eh, Materi malam ini kan tentang pengetahuan umum. Kalau materi kemarin tentang wawasan kebangsaan dengan Coach Ray kan, besok itu nanti berarti bahasa Inggris, terus Kamis itu matematika. Nah, khusus pengetahuan umum ini kan berarti ruang lingkupnya kan luas. Ruang lingkup pengetahuan umum nih. Hal-hal apa saja yang umum diketahui kita, baik secara di lingkup Indonesia ataupun dunia itu yang disebut dengan pengetahuan umum. Nah, di Indonesia sendiri ruang lingkupnya kan lebih luas lagi. Apakah tentang ruang lingkup pemerintahan, isu-isu terkini biasanya, terus budaya, sosial budaya, terus sejarah bangsa, biasanya gitu pengetahuan-pengetahuan umum itu. Terus eh, termasuk juga profil dari instansi yang mau kawan-kawan ikuti ini. Polri kan biasanya ada gitu. Nah, jadi saya mau tanya dulu izin ya satu-satu ke kawan-kawan biar saya catat. Semua ini di bimbel utamanya sama. Beda. Oh, beda-beda. Ya, Saya tanya dari Mas Abil dulu ya. Khususnya pengetahuan umum lah. Yang udah didapat tuh tentang apa aja sepanjang yang Mas Abil PU. ya, PU. Oh, sejarah pengetahuan budaya umum. misalnya. Iya, Coach. Sejarah. Sejarah sejarah Indonesia lah ya. Ya, Yang dunia belum masuk. yang dunia. Ya, kayak misalnya Presiden Amerika yang kesekian siapa. Oh, belum, Coach. Belum ya. Belum. Misalnya monumen nasional yang ada di Amerika apa gitu. Belum ya. Oh, belum. Belum. Berarti baru sejarah-sejarah aja loh lingkup ya. Ya, sejarah Indonesia. Karena kan gini, kalau di makanya kadang agak bersinggungan juga antara pengetahuan umum sama wawasan kebangsaan ini. Karena kadang di Ya, wawasan kebangsaan ini pun ada juga ruang lingkupnya tentang sejarah dari Pancasila, ya, ideologi Pancasila, terus makna dari Pancasila itu sendiri, terus pencetusnya siapa, terus tahapan dia sila-sila itu dari berapa kali perubahan itu ada juga. Nah, itu kan di pengetahuan umum sebenarnya masuk ke kategori sejarah kan, tapi di wawasan kebangsaan dia juga sebenarnya masuk juga ke kategori sejarah budaya juga, sejarah ideologi bangsa lah jatuhnya, ideologi bangsa. Tapi nggak apa-apa lah nanti eh, saya tanya dulu dari Mas Abil. Berarti yang udah itu sejarah udah diterima ya? ya. Sejarah Indonesia secara umum atau ada spesifik nggak? Secara umum. Oh, secara umum berarti semua dibahas di situ ya? Iya, Nggak yang maksudnya, ya kan ada ini nih, zaman penjajahan kan kalau sejarah tuh. Ada zaman ya, penjajahan, ada zaman pra kemerdekaan, persiapan pra kemerdekaan nih sebelum persiapan kemerdekaan nih, masih zaman-zaman perjuangan lah gitu. Terus zaman pra kemerdekaan kan, kalau mundur lagi sebelum ke zaman penjajahan itu kan ada zaman-zaman kerajaan tuh. ya. Tapi karena ini lingkupnya sejarah bangsa, berarti kita mulai dari zaman penjajahan. Berarti udah sampai ke zaman kemerdekaan belum? Udah, Coach. Sudah ya? Oke, berarti nanti kalau memang ada singgung-singgung sedikit, nanti kasih tahu saya. Ya, Coach. Biar kita skip aja. Selain itu, cuma itu aja. Iya. Oke, terus eh, saya ke selanjutnya ya, Mas Asmuja Agung.
Mas Agung, boleh on mic Siap, Coach. ya. Di Pak Agus Tes, nggak ada tes, tes. pelajaran Izin pengetahuan umum. coach, masuk nggak coach? Masuk, masuk Smile. Masuk, masuk. Masuk kan? Ya. Ini siapa nih yang ini? Izin coach. Tadi dari Enki ya? BAB coach. Ya coach. Siap coach. Dari Jambi? Dari BAB tadi coach izin Oh coach. iya, iya. Siap. Astaga. Oke, oke. Saya mute Siap dulu ya. coach. Saya mau Mulus dengar ini dulu Mas Agung dulu ya. Siap coach. Oke, thank you. Lanjut Mas Agung. Izin, Coach. Di bimbel saya pengetahuan umum nggak diajarin. Cuma TWK, bahasa Inggris, matematika, pasti. Oh, nggak diajarin atau memang belum sampai? Nggak ada materinya, PU. Oh, memang tidak ada. Bukan belum sampai ya. Iya. Maksudnya saya memastikan aja gitu. Kalau memang nggak ada, berarti kan nanti penyampaiannya enak gitu. Berarti Emang memang belum ya. PU nggak ada, PU. Oke. Iya, iya, belum. Eh, Makasih ya Mas Agung. Mas Dimas, boleh on mic. Jin coach, Siap. Kemarin join nggak? Udah join belum kemarin? belum coach, baru Belum, ini. berarti baru malam ini ya? Iya, Pertama sekali ya? iya, pertama. Ada yang sama nggak bimbel sama yang berempat ya? Sama, Pak Agus juga, Pak. Sama siapa? Sama Hengki, sama Nova, satu bimbelan. Oh ya, oke. Iya, coach. Kita kan baru jumpa nih kan? Iya, Eh, coach. saya mau tanya aja yang udah diterima. Karena ini kan kita kan yang di sini sifatnya pengayaan. Jangan sampai nanti yang udah diterima kami sampaikan lagi kan jadi double kan kurang efektif kan gitu. Jadi Iya, kalau coach. kalau bisa materi-materi yang di sini itu yang memang benar-benar baru. Jadi kita pun enak. Apa aja yang ini udah dipelajari? Terutama yang Kalau pengetahuan umum lah. kalau tahun ini kayaknya kelas PU itu jarang, coach. Malah hampir nggak ada. Tahun kemarin cuman fokus ke Undang-Undang Polri. Pengetahuan umumnya. Iya, Padahal sebenarnya kan lumayan tuh soalnya ada berapa kan? iya, coach. Iya. Ya deh. Kalau gitu berarti eh, PU belum sama sekali nerima ya. Belum, coach. Oke, oke. Nanti di coach lain nanti sampaikan aja kalau memang coach saya udah terima materi ini coach gitu-gitu. Nanti biar coachnya menyesuaikan. Iya, coach. Kayak matematika bahasa Inggris kan kemungkinan kan ada. Tapi kalau mau dipertajam untuk mempertajam nambah ini nggak apa-apa sih aja. Ya, thank you ya Mas Dimas. Iya, coach. Oke, Mbak Nova izin boleh di on mic. Ya, Mbak Nova gimana? Sama juga sama ini Mas Dimas. Siap coach, belum dapat pelajaran PU selama bimbel. Oh, oke, oke. Berarti belum sama sekali ya. Belum coach. Oke deh. Berarti sama juga sama ini Mas Hengki. Sama coach. Mas Hengki sama juga ya, belum terima juga berarti ya. Belum coach, belum sama sekali coach. Oke deh. Biar ada catatan saya. Berarti yang baru baru benar-benar nerima nih Mas Abil ya. Itu pun baru sejarah Indonesia. Karena ya itu tadi saya bilang karena ruang 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 lingkupnya pengetahuan ini memang sangat luas kan sebenarnya. Nah, dan juga kadang dia bersinggungan juga dengan wawasan kebangsaan seperti sejarah tadi kan. Oke deh. Kalau gitu saya izin share ini materi ini malam ini tentang inilah saya share kita belajar tentang Undang-Undang Dasar aja dulu ya.
Siap, Coach. Undang-undang dasar udah ada yang pernah pelajari? Dikit sih, Coach. Dikit. Oke, nanti saya sampaikan Dikit. undang-undang dasar Siap. nanti poin-poin pentingnya, terus apa namanya eh, garis besarnya sekalian. Habis itu baru kita nanti bahas soal pengetahuan umum. Kita combine nanti kombinasi antara yang pengetahuan Indonesia sama dunia, ya. Ntar saya share. Oke. Udah kelihatan? Oke ya. Kelihatan. Oke, oke. Kelihatan. Lanjut ya. Oke, pengetahuan umum ini, nah itu, jadi informasi dasar atau umum lah yang kita ketahui secara umum, makanya disebut dengan pengetahuan umum. Hal-hal yang dia baik itu harus wajib kita ketahui untuk keseharian ataupun wajib kita pelajari. Nah, ini topiknya ini kan sangat luas nih, mulai dari sejarah, geografis. Geografis ini ya misalnya ada nanti di salah satu contoh soal itu gunung tertinggi di dunia itu gunung apa, kan gitu. Atau gunung tertinggi nomor 2 di dunia gitu. Nah, terus termasuk juga seni, sains, olahraga, bahasa, budaya. Terus masuk juga ke isu-isu terkini. Isu-isu terkini itu misalnya eh, siapa calon presiden yang diusung oleh partai ini untuk pemilu tahun 2024. Biasanya ada. Itu yang disebut isu-isu terkini, kurang lebih seperti itu. Nah, malam ini kita belajar tentang UUD 1945 lah. Kenapa UUD 1945? Karena ini merupakan dasar dari negara kita, ya kan? Dasar hukum dari negara kita. Apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 kita ini? Jadi merupakan dokumen konstitusi. Konstitusi ini peraturan hukum tertulis yang menjadi landasan hukum utama Republik Indonesia. Nah, UUD 1945 ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan juga dokumen ini pun menjadi peran penting lah dalam membentuk dan mengatur tatanan negara Indonesia. Nah, nanti di turunan dari Undang-Undang Dasarnya ada namanya Undang-Undang kan. Undang-Undang, habis itu eh, ada namanya peraturan pemerintah, habis itu ada Kepres, keputusan presiden, habis itu di bawahnya lagi ada Perpu, peraturan pengganti perundang-undangan, ada lagi di bawahnya itu Perda, peraturan daerah. Nah, tapi yang menjadi puncak keinian apa? Landasan utama yang paling tertinggi itu yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, undang-undang kita ini 19, UUD 45 ini tidak saklek eh, mutlak dari pertama diciptakan sampai sekarang itu bentuknya A gitu. Ada namanya amandemen. Amandemen itu proses untuk merubah sebagian atau keseluruhan beberapa dari komponen-komponen Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Nah, sampai saat ini kita sudah 4 kali melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
sorry. Yang pertama itu eh, perubahan ini selalu dilakukan pada saat sidang MPR. Karena apa? MPR ini kan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan kumpulan dari dewan-dewan perwakilan rakyat yang kita pilih melalui pemilu. Mereka membentuk majelis, mengadakan sidang paripurna. Itulah dengan agendanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, ini perlu diingat nih, di highlight, dicatat bahwa selama perubahan undang-undang itu terjadi sudah 4 kali. Yang pertama itu pada saat sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober tahun 99. Itulah setelah setahun setelah apa namanya? Turunnya presiden kedua kita Soeharto, ya kan? Pada masa ini itu presidennya itu B.J. Habibie. Nah, terus yang kedua berubah lagi tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga berubah lagi setahun kemudian tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November. Dan yang terakhir, nah tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau nggak rata-rata hampir mendekati akhir tahun lah biasanya sidang tahunan MPR itu. Seperti itu ya. Nah, ini beberapa komponen atau batang tubuhnya Undang-Undang 1945 itu. Yang paling pertama itu ada namanya bahasa Latinnya preambule atau pembukaan. Nah, isinya seperti yang kita ketahui lah, yang sering dibacakan pada saat upacara bendera Senin pagi ataupun secara upacara bendera setiap 17 Agustus ataupun upacara bendera peringatan hari besar lainnya. Pasti hafal lah kita kalau ini biasanya karena sering kita dengar kan, apalagi waktu sekolah. Nah, ini bagian pertama dari Undang-Undang Dasar 45 ini pembukaan. Nah, di dalam UUD 1945 ini ada sekitar 30-an pasal kalau nggak salah. Nah, cuma dia dibagi antara pasal sekian sampai sekian itu apa saja sih gitu kan. Nah, makanya dia dibagi per bab seperti ini. Bab 1 itu isinya bentuk dan kedaulatan negara. Nah, di sini hanya berisi 1 pasal. Apa aja? Pasal 1 itu ada 3 ayat, ya kan? Yang menerangkan tentang bentuk negara dan kedaulatan. Yang pertama, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, bentuk negara ini pun harus kita tahu kan, di dunia ini ada republik, ada monark atau kerajaan. Nah, ada lagi negara persemakmuran namanya. Dia negara, tapi bawahannya suatu kerajaan. Nah, ini contohnya seperti Australia. Itu negara, tapi dia tunduk kepada kerajaan Inggris. Nah, itu termasuk negara persemakmuran. Pemimpinnya itu Perdana Menteri di satu negara. Nah, ini harus kawan-kawan apa namanya ingat-ingat juga karena nah inilah yang di apa pengetahuan umum yang seperti ini yang harus kita pahami gitu ya. Terus tentang kedaulatan isinya di ayat 2 itu dibunyikan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Artinya sistem pemerintahan kita itu demokrasi. Makanya bentuk kedaulatannya adalah di tangan rakyat. Jadi rakyat itu memegang penuh apa namanya kedaulatan negara kita. Nah, terus yang ketiga bentuk negara juga negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala menjalankan pemerintahan, terus melakukan tindakan-tindakan, terus pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, dan juga apa namanya kehidupan bermasyarakat pun diatur
oleh hukum gitu kan, makanya disebut dengan negara hukum. Nah, di bab 2 itu ada namanya MPR. Nah, ini tadi yang kita singgung di awal tadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, itu siapa isinya sih? Isinya itu para Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kan ada dua nih. Dia kalau DPR itu berarti eh, diusung oleh partai. Itu yang harus kawan-kawan ingat ya. Tapi kalau dia DPD, itu dia tidak diusung partai atau yang kita kenal dengan independen. Kan ada nih sekarang nih caleg eh, caleg yang diusung partai sama caleg independen kan. Nah, untuk jadi seorang caleg independen pun dia harus ada syarat tertentu berapa persentase dukungan yang harus dia peroleh dari seluruh eh, jumlah rakyat yang ada di daerah pemilihannya. Misalnya ruang lingkupnya kota nih, misalnya caleg kota. Misalkan di dalam caleg di dalam masyarakat kota itu ada sekitar 1 juta penduduk, minimal dia kalau nggak salah 15% gitu apa 20% angkanya. Dia harus membuktikan dengan bentuk dukungan yaitu data-data yang valid gitu kan. Nah, itu balik lagi ke MPR tadi. Nah, eh terus di ayat 2 itu disebutkan, jadi bab 2 ini isinya pasal 2, pasal 3. Bab 2 ini ada mengandung 2 pasal aja, pasal 2, pasal 3. Kawan-kawan ingat ya. Di pasal 2 itu jadi MPR ini bersidang sedikitnya dalam 5 tahun itu 1 kali di ibu kota negara. Nah, sementara ibu kota negara itu Jakarta, ya kan? Nah, nanti terus harus kawan-kawan harus ingat juga sekarang kan pemerintah sedang mencanangkan pemindahan ibu kota negara IKN lah gitu kan, ibu kota Nusantara. Jadi nanti Jakarta itu jadi daerah apa namanya itu? Daerah khusus lah, ya. Nah, terus MPR ini menetapkan keputusan baik itu namanya TAP MPR, ketetapan MPR ataupun perubahan amandemen tadi itu dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak, musyawarah, gitu kan. Jadi artinya tidak dengan mutlak satu suara. Memang dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kan ada ketuanya, ya kan, ada ketua, wakil ketua, anggota, dan fraksi-fraksi yang dari berbagai macam DPR dan DPD tadi. Nah, tapi dalam menetapkan hasil itu mereka harus didasarkan pada musyawarah suara terbanyak, gitu ya. Lanjut kita ke pasal 3. Terus apa aja kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat nih? Di ayat 1 itu disebutkan bahwa MPR berhak untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, itulah kenapa UUD kita tadi itu bisa diamandemen namanya. Karena di UUD sendiri tentang MPR ini, kekuasaan MPR ini disebutkan bahwa yang bisa merubah undang-undang dasar itu yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi. Gitu. Nah, MPR ini juga kekuasaannya itu bisa untuk melantik presiden dan wakil presiden. Nah, itu juga di pasal pasal 3 ayat 2. Terus di pasal 3 juga di ayat 3 MPR pun bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden yang sudah dipilih oleh rakyat dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Jadi walaupun masa jabatan presiden belum habis, misalkan tapi di dalam pertengahannya itu ada problematika atau ada ya mungkin dipandang chaos oleh pemerintah, bisa saja MPR mengadakan sidang, ya rapat atau sidang lah gitu untuk memutus
kan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Cuma mekanismenya kan tidak semudah kita memberhentikan ketua kelas lah gitu kan. Ada prosedur-prosedur secara undang-undang yang harus diikuti kan gitu. Ada poin-poin apa yang harus diperhatikan juga. Nah, terus kita ke bab 3 nih, kekuasaan pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini itu dipimpin oleh presiden, kekuasaan tertingginya. Jadi pemerintah oleh presiden ini disebut sebagai eksekutif, gitu ya. Nah, eh, legislatifnya itu yaitu para anggota DPR itu legislatif. Nah, ada lagi satu lagi yudikatif. Yudikatif ini lembaga hukum eh, di Indonesia seperti Mahkamah Agung, gitu ya. Nah, di bab 3 ini isinya sampai dengan dari pasal 4 sampai dengan pasal 9 kalau nggak salah. Sorry, 16 pasal. Nah, apa aja sih isinya? Kekuasaan pemerintah berarti kan mulai dari presiden sampai ke badan-badan apa kan di yang ada di eksekutif. Nah, itulah di pasal 4 itu ya menjelaskan tentang pemerintah itu kekuasaan tertingginya dipegang oleh presiden. Presiden dibantu oleh wakil presiden di ayat 2-nya. Terus hak presiden itu apa? Dia bisa mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, DPR lah yang mengesahkan melalui MPR tadi, ya kan? Jadi mekanismenya seperti itu. Terus syarat-syarat untuk menjadi presiden juga diatur di sini di bab 3 ini di pasal 6 terutama. Jadi calon presiden dan wakil presiden itu dari mulai dia lahir sampai dia maju menjadi capres atau cawapres itu dia tidak pernah menerima kewarganegaraan lain selain dari kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu. Terus dia harus berkomitmen juga untuk tidak mengkhianati negara, terus sehat secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden nantinya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden nanti diatur dengan undang-undang tersendiri. Nah, ini karena ini undang-undang dasar biasanya kan. Nah, ini aturan induknya itu nanti aturan turunannya itu ada sendiri nanti. Misalnya tentang undang-undang eh, kalau di ASN itu aparatur sipil negara ada namanya undang-undang ASN gitu kan. Terus ada undang-undang pemilihan umum gitu. Nah, itu turunan dari undang-undang dasar seperti itu. Terus pasal 6 masih bicara juga tentang ya presiden sama wakil presiden, nanti kawan-kawan bisa nanti saya share lah ini ya materi, nanti bisa biar lebih dalam kita ini. Kita lanjut ke pasal 7, itu tentang jangka waktu kekuasaan presiden. Nah, di sini diatur bahwa masa jabatan itu selama 5 tahun, satu periode. Nah, terus dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama satu periode lagi. Artinya 2 periode maksimal. Kalau dulu kan tidak ada disebutkan apa namanya masa maksimal untuk jadi presiden. Makanya zaman Orde Baru itu presiden bisa dipilih kembali selama dia dianggap mampu. Terus karena sistem eh, pemilihan presiden itu melalui MPR tadi, jadi MPR lah yang menentukan siapa yang menjadi presiden yang diusung. Memang pada saat itu sudah pemilu, cuma pada waktu itu pemilu yaitu hanya memilih partai sama anggota legislatif.
presiden dipilih oleh para anggota legislatif. Inilah yang mengusulkan presiden dan disahkan melalui MPR gitu. Terus di pasal 7 itu tentang pengusulan pemberhentian, pengusulan eh, pencabutan kekuasaan presiden melalui MPR yang diusulkan melalui Mahkamah Konstitusi oleh DPR gitu kan. Nah, terus apa aja yang menjadi dasarnya itu? Yang pertama, dari DPR menganggap jika presiden atau wakil presiden ini melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, inilah dalam rangka pelaksanaan inilah disebut dengan fungsi pengawasan dari DPR gitu. Terus DPR ini pun syaratnya harus 2/3 dari jumlah anggota DPR untuk mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadakan sidang paripurna, 2/3 juga untuk eh, mencabut atau memberhentikan presiden tersebut. Jadi nggak gampang juga. Dia harus minimal 2/3 dari forum anggota DPR itu setuju, gitu kan, baru bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti setelah diajukan di Mahkamah Konstitusi, baru Mahkamah Konstitusi memutuskan nih presiden ini diberhentikan atau tidak, gitu kan. Terbukti nggak melakukan pelanggaran hukum apa yang dilaporkan oleh atau yang diajukan oleh para anggota DPR. Ya, misalnya pengkhianatan negara, contohnya misalnya spionase atau memberikan rahasia negara kepada negara lain kan gitu kan, terus korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya harus dibuktikan di Mahkamah Konstitusi gitu. Terus lanjut ke pasal 8 juga eh, tentang masih tentang presiden. Jadi jika dia tidak tidak layak lagi atau dianggap misalnya dari fisik kesehatan jasmani tidak mampu, wakil presiden yang menggantikan gitu kan. Nah, apabila eh, dalam kebalikannya dalam kebalikannya itu misalnya wakil presidennya yang kosong itu maksimal 40 hari presiden wajib menunjuk 2 orang calon yang diusulkan kepada DPR seperti itu. Jika presiden dan wakil presiden ini secara tugas dia tidak ada, jadi urutannya itu nanti yang memerintah negara ini jika 2 orang ini presiden dan wakil presiden ini tidak ada atau tidak sanggup untuk memimpin negara, urutan itu yang pertama pelaksana tugasnya itu Menteri Dalam Negeri, sorry, balik, Menteri Luar Negeri, habis itu Menteri Dalam Negeri, habis itu baru yang ketiga Menteri Pertahanan. Nah, mereka ini secara bersama-sama nih bertiga nih memimpin negara. Gitu. Ya. Kita lanjut ke bab 4 lah. Karena lumayan panjang juga nih. Nah, pada masa yang lalu di Undang-Undang Dasar 1945 ini di bab 4 ini isinya tentang Dewan Pertimbangan Agung. Nah, cuma di amandemen yang terakhir di tahun 2022 isi klausul tentang pertimbangan agung ini udah dihapus. Jadi udah kosong sekarang. Nah, ini cukup diketahui aja bahwa dari pertama UUD itu dibuat ada bab tentang Dewan Pertimbangan Agung. Nah, itu. Tapi sekarang sudah dihapus. Kita lanjut ke bab 5, Kementerian Negara. Kementerian Negara ini dipimpin oleh para menteri yang tugasnya membantu tugas presiden berdasarkan apa namanya ruang lingkup kementerian tersebut. Nah, para menteri ini diangkat oleh
presiden dan diberhentikan juga oleh presiden. Jadi presiden mempunyai hak penuh untuk mereshuffle lah, kalau sekarang bahasanya itu mereshuffle, mengganti menteri-menteri itu sesuai dengan kebutuhan atau ini presiden lah, keinginan presiden. Kalau dirasa kinerja seseorang ini sebagai menteri dianggap kurang maksimal, ya hak presiden mau mengganti atau tidak, kan gitu. Terus masing-masing menteri pun membidangi masing-masing urusan yang berbeda. Nah, jadi tiap eh, balik lagi tadi, kewenangan presiden untuk membentuk menteri itu kewenangan penuh presiden. Kayak kabinet sekarang ada namanya Menko kan gitu kan. Menko ini menteri koordinator. Menteri koordinator ini eh yang bukan membawahi sebenarnya. Lebih tepatnya yang mengkoordinir lah. Yang mengkoordinir beberapa menteri. Nah, gitu ibaratnya apa ketua kelas lah gitu. Jadi dia punya beberapa menteri, eh, jatuhnya di bawah dia lah gitu kan. Tapi jabatannya sama-sama menteri. Cuma bedanya yang satu menteri koordinator gitu kan. Kayak sekarang kan Menko, menteri koordinator, sorry, menteri Menko Marves, Menko Kemaritiman dan Investasi. Itu kan ada 3 Menko sekarang ya. Terus menteri Menko Kreatif itu Parekraf kalau nggak salah, pariwisata ekonomi kreatif. Satu lagi itu Menko Ekonomi dan Pembangunan kalau nggak salah sekarang. Nah, di bawah-bawahnya tuh ada menteri-menteri sendiri, kayak kayak Menteri Pertahanan, Menteri Sosial, terus Menteri Pertanian. Nah, itu yang menteri berdiri sendiri. Menko inilah yang mengkoordinir beberapa menteri ini dalam satu koridor, gitu kan. Terus untuk pembentukan dan pembubaran kementerian ini diatur dalam undang-undang tersendiri, gitu. Jadi memang presiden secara penuh hak dia, tapi ada undang-undang tersendiri untuk pengaturan kementerian ini. Ya, bab 6 isinya tentang pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah ini apa sih? Nah, karena Indonesia ini bentuknya republik, negara kesatuan Republik Indonesia, jadi dibagilah bentuk pemerintahan daerahnya itu berupa provinsi. Nah, di dalam provinsi itu terdapat sekian kota dan sekian kabupaten bentuk pemerintahannya lagi. Nah, terus pengaturannya ini pun diatur juga dengan undang-undang tersendiri, tapi dengan mengacu kepada induknya Undang-Undang Dasar. Nah, provinsi ini baik tingkatnya provinsi, kota ataupun kabupaten itu diberi kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Itulah yang disebut dengan otonomi daerah. Jadi eh, pemerintah pusat tidak ikut campur dalam pengelolaan suatu daerah tersebut, gitu kan? Kalau dulu kan sebelum reformasi kalau nggak salah itu gubernur itu kalau nggak salah sama kepala daerah yang lain itu kan ditunjuk oleh pusat. Nah, kalau sekarang kan pemilu semua, sampai tingkat bupati pun sekarang kan pemilu. Termasuklah eh, pemilihan apa sekarang ini, kepala desa. Kepala desa pun sistemnya udah pemilihan oleh rakyat kan gitu, tidak serta-merta ditunjuk gitu. Nah, terus pemerintah daerahnya ini ya isinya seputar tentang tata cara pengelolaan eh, pemerintahan daerah, terus hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kota ataupun kabupaten itu
itu juga diatur dengan undang-undang tersendiri. Terus hubungan keuangan, pelayanan umum, terus pemanfaatan sumber daya alam. Kalau kayak kita di provinsi provinsi-provinsi yang kaya kan sumber daya alam itu kan dia ada berapa persen yang harus menjadi pemasukan negara, ada berapa persen yang harus menjadi pemasukan daerah provinsi itu sendiri. Nah, itulah makanya kewenangan otonomi itu yang kepada otonomi daerah itu itulah yang gunanya supaya daerah itu bisa maksimal. Kalau dulu pemerintah pusat yang mengatur membagi kepada daerah itu dapatnya berapa itu diatur oleh pusat. Cuma sekarang pusat hanya menentukan sekiannya maksimal sekian gitu kan. Itulah yang harus disetor gitu. Bab ke-7 tentang DPR. Ini agak tipu nih. Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya. Nah, di sini dijelaskan Dewan Perwakilan Rakyat itu apa. Jadi berisi tentang beberapa orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum gitu kan. Nah, eh, itulah yang mereka disebut dengan anggota legislatif. Nah, kalau masih calon itulah yang kita sebut caleg gitu kan. Nah, susunan DPR ini pun diatur dengan undang-undang tersendiri. Ada undang-undang khusus nanti. Nah, untuk DPR itu sedikitnya sekali dalam setahun itu bersidang. Paling sedikit satu. Kalau MPR paling sedikit 5 tahun sekali. Itu kawan-kawan harus ingat ya. Kalau MPR 5 tahun sekali paling sedikit sidang satu kali dalam 5 tahun. Nah, tapi kalau DPR dalam 1 tahun itu minimal satu kali harus bersidang, gitu ya. Entah sidang sidang paripurna atau sidang apa, minimal satu kali, gitu ya. Nah, untuk DPR itu kekuasaannya itu membentuk undang-undang, gitu kan. Nah, presiden mengusulkan undang-undang. Nah, yang bentuknya itu DPR, disahkan oleh DPR, gitu kan. Oke. Tapi sebelum dia jadi undang-undang itu ada namanya RUU, Rancangan Undang-Undang. Nah, jadi sebelum undang-undang itu diusulkan sebagai undang-undang, ada namanya diusulkan dulu sebagai RUU. Makanya kalau kita sering dengar berita, ada pengusulan RUU ini, draft rancangan undang-undang ini ditinjau dulu sama DPR. Kalau di undang-undang itu sudah ditolak, DPR nggak boleh lagi diajukan pada masa itu. Berarti harus nunggu masa berikutnya lagi gitu kan. Nah, jika sudah disetujui oleh DPR, barulah presiden yang mengesahkan RUU tersebut untuk menjadi undang-undang. Gitu ya. Urutannya gitu. Jadi presiden ini mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Sidanglah DPR ini, DPR setuju segala macam titit, atas RUU itu dikembalikan lagi ke presiden, sudah dapat persetujuan, baru nanti presiden membuat undang-undang hasil dari RUU yang sudah disetujui oleh DPR, gitu ya. Itulah makanya fungsi pengawasan tiga tiga lembaga ini, lembaga eksekutif ini, presiden dan pemerintahan, lembaga legislatif ini isinya itulah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga yudikatif ini lembaga hukum atau peradilan untuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu lembaga-lembaga yudikatif, gitu ya. Oke, bab 7 sisinya tentang DPR, bab 8 sorry, bab
Bab 7A dulu, sorry ya. Bab 7 bab 7A itu tentang DPRD. Nah, ini dia. Bab 7A itu tentang DPRD. Terus bab 7 DPRD itu kurang lebih hampir sama lah dengan DPR, cuma dia lingkupnya itu di daerah, mulai dari provinsi, kota, kabupaten gitu kan. Nah, terus bab 7B itu isinya tentang pemilu, ya kan? Azas pemilu itu yang harus kita ketahui itu tuh luber jurdil gitu ya. Itu singkatannya tuh. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, penyelenggaraannya setiap 5 tahun sekali. Nah, ini harus kawan-kawan ingat nih. Pengetahuan Undang-Undang Dasar ini isinya ada juga tentang pengetahuan umum yang harus kita pahami di masyarakat gitu ya. Terus pemilu ini diselenggarakan untuk memilih apa sih? Pertama, presiden sama wakil presiden. Kedua, DPR. DPR ini DPRI, DPR pusat. Nah, itu DPR. Terus kedua, eh, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, bisa di pusat, provinsi, kabupaten, kota, gitu kan? Sama seperti DPR tadi, DPR RI di pusat, DPRD itu di provinsi, kota, kabupaten bisa juga, gitu kan? Terus partai politik ini itu tadi saya bilang bahwa yang caleg ini, anggota dewan ini ada yang diusung partai politik, ada yang independen, gitu kan? Nah, yang diusung partai politik inilah yang kita sebut dengan anggota DPR. Tapi kalau dia yang independen tanpa diusung partai politik itu disebut anggota DPD, gitu ya. Harus tahu perbedaannya nih. Kenapa sih ada DPR, ada DPD? Nah, ternyata perbedaannya seperti itu, pengusungnya, gitu ya. Terus bab 8 tentang keuangan negara. Nah, ini tentang pengelolaan keuangan negara, entah itu eh, terkait dengan RAPBN, terus pajak, pungutan yang sifatnya memaksa kepada rakyat untuk keperluan negara itu diatur dengan undang-undang sendiri. Nah, itu di bab sini dijelaskan bab 8. Terus tentang mata uang negara, terus tentang devisa negara, terus tentang eh, pokoknya ruang lingkup keuangan negara semua itu, apakah itu pendapatan, biaya negara, belanja negara. Nah, itu di Undang-Undang Dasar itu di bab 8 ini dijelaskan secara umum gitu ya. Terus di 8A ini, kenapa 8A? Karena ini adalah eh, bab baru gitu kan, pasal baru yang di amandemen terakhir tahun 2022 disebutkan tentang ada PPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi tugasnya untuk eh, ya memeriksa keuangan negara mulai dari tingkat pusat, kementerian, lembaga-lembaga negara sampai ke tingkat yang paling kecil itu adalah kota kabupaten, gitu ya. PPK itulah tugasnya mengaudit belanja negara, terus eh, realisasi penggunaannya itu sudah tepat belum, sudah sesuai dengan peraturan yang diatur belum, gitu kan. Jadi nggak sembarangan uang negara kita asal keluarkan. Makanya sekarang itu ada namanya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Itulah yang mengeksekusi atau apa namanya, menindaklanjuti menindak oknum-oknum aparat aparatur negara yang merugikan negara gitu kan, gitu. Terus bab 9 kekuasaan kehakiman. Nah, ini kekuasaan kehakiman ini gunanya apa? Untuk menyelenggarakan peradilan yang eh, bisa menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan dengan seadil-adilnya gitulah. Makanya kekuasaan kehakiman ini sifatnya independen. Tidak bisa diintervensi. Presiden pun tidak bisa mengintervensi eh,
lembaga yudikatif ini, seperti Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah Agung yang mempunyai badan peradilan di bawahnya gitu ya. Nah, kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, jadi kan dia ada beberapa badan peradilan di bawahnya, ada peradilan umum, jadi perlu kawan ingat ya, yang lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini punya 4 badan peradilan, gitu kan. Pertama itu Badan Peradilan Umum, yang kedua Badan Peradilan Agama, yang ketiga itu Badan Peradilan Militer, terus yang keempat Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing badan peradilan ini berbeda-beda perannya. Untuk urusan Badan Peradilan Umum ini urusan-urusan tindak-tindak yang pelanggaran hukum secara umum, pidana umum atau pidana khusus juga, gitu kan, seperti pidana umum, kejahatan-kejahatan pencurian, perampokan, pembunuhan, kekerasan, gitu kan, penganiayaan. Nah itu. Kalau tindak pidana khusus seperti narkotika, itu kan, narkotika, terus korupsi, gitu kan, terus apalagi perusakan lingkungan, gitu kan. Nah ini masuk di Badan Peradilan Umum. Untuk Badan Peradilan Agama itu kekuasaannya itu mengurus tentang khususnya sih agama Islam sebenarnya. Badan Peradilan Agama ini gugatan cerai, terus permohonan hak waris, gugatan harta gono gini untuk yang beragama Islam. Tapi kalau untuk yang non Muslim di Badan Peradilan Umum gugatannya gitu. Terus lingkungan Badan Peradilan Militer. Nah ini khusus militer saja. Jadi tentara itu dia ada undang-undang militer tersendiri. Jadi dia nggak bisa diadili di peradilan biasa. Dia ada khusus peradilan militer. Jadi itu yang harus kawan-kawan ketahui ya. Jadi tentara itu jika dia melakukan suatu pelanggaran atau tindakan kriminalitas, dia diadilinya di peradilan militer, bukan di peradilan umum. Tapi kalau kepolisian itu bisa diadili di peradilan umum. Seperti yang kawan-kawan sudah lihat kemarin lah, kayak beberapa kasus-kasus yang melibatkan beberapa oknum. Nah, mereka kan diadili dulu di eh, korpsnya atau di institusinya itu melalui sidang kode etik kan gitu kan. Nah, setelah hasil sidang kode etiknya keluar, apakah dia diberhentikan dengan hormat, dengan tidak hormat, atau tetap melanjutkan tugas atau seperti apa, baru nanti dia diadili secara umum karena hanya kemiliteran yang mempunyai undang-undang khusus tentang kemiliteran. Jadi yang masuk dalam militer itu hanya TNI saja sebenarnya. Jadi kalau kepolisian ini dia belum masuk. Ya. Yang terakhir itu Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, ini untuk lingkupnya untuk mengakomodir misalnya ada masyarakat yang bukan kurang puas, ada sengketa lah dengan produk-produk negara misalnya. Biasanya sih ini terkait dengan sertifikat-sertifikat penerbitan produk-produk negara nih. Misalnya sertifikat tanah gitu kan. Nah, pembatalan sertifikat, ada rakyat yang menggugat. Nah, melalui Badan Peradilan ini, Tata Usaha Negara. Gitu ya. Habis itu bab 9A. Bab 9A ini isinya tentang wilayah negara. Wilayah negara eh, batas-batas negara itu diatur lagi dengan undang-undang tersendiri gitu kan. Luas wilayahnya, terus kepulauan-kepulauan apa saja yang masuk, nah itu diatur sendiri dengan undang-undang tersendiri ya. Terus bab 10 ini tentang warga negara.
dan penduduk, gitu kan? Siapa saja yang menjadi warga negara di Indonesia, terus eh, pengaturan tentang undang, dia ada tersendiri tentang kependudukan ya, undang-undang kependudukan kalau nggak salah. Makanya ada namanya bukan kementerian, ya Kementerian Dalam Negeri, ada Direktorat Jenderal Kependudukan namanya di situ. Nah itulah yang berhubungan dengan kependudukan, kepengurusan kependudukan di negara Republik Indonesia. Terus di pasal, nah di bab 9 ini ada pasal 28, ya kan? Yang sering kita, apa namanya? Sering kita pelajari lah, dari mulai sekolah dulu. Di bab 10, pasal 28 ini, ada yang tahu nggak? Pasal 28. 28 aja ya coach, nggak bukan Iya, yang A1. 28 aja. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, pendapat itulah pokoknya coach. Ya, ya. Intinya itulah kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, terus mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tertulis yang ditetapkan dengan undang-undang. Ya, kurang lebih poinnya seperti itulah. Karena nanti pasti ada ini pertanyaan tentang apa pasal-pasal umum, ya kan? Tentang lambang negara gitu kan. Di pasal berapa gitu kan. Nah, itu kawan-kawan harus tahu. Lambang bendera gitu ya. Kalau di pasal 28A-nya itu dia malah masuk ke bab 9A ini tentang hak asasi manusia gitu kan, termasuk juga tentang apa namanya? Di pasal 28 ini pun ada sub pasalnya sampai kalau nggak salah sampai J. Karena banyak lagi sendirinya kan. Nah, satu lagi yang umum nih bab 9, isinya cuma satu pasal tapi ada 2 ayat. Pasal 29. Ada yang tahu nggak poinnya? 29 ayat 1 deh. 29 ayat 1, negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Pas ayat 2, negara Menjamin memeluk agama kalau nggak salah. negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Nah, di Indonesia ini kan agama resmi yang diakui itu ada 5 ya. Islam, Kristen, Katolik, sorry ada 6, Buddha, Hindu, terakhir Konghucu. Nah, kenapa bahasanya di sini ada dan kepercayaannya? Karena masih ada kepercayaan-kepercayaan di beberapa masyarakat itu yang masih tetap dipertahankan, gitu kan? Seperti kalau di daerah Sumatera Utara itu ada agama, kalau mereka bilangnya agama kan, tapi ada juga yang menyebutnya kepercayaan, namanya Parmalin. Nah itu, tapi kalau di secara undang-undang keagamaan di Indonesia belum diakui, masih baru 6 itu. Misal di Jawa itu ada juga ya seperti kejawen gitu kan. Nah itu kan kepercayaan yang sudah lama itu sebenarnya. Maksudnya dari zaman agama luar masuk ke Indonesia itu mungkin kepercayaan-kepercayaan itu mungkin udah lebih dulu. Makanya di pasal 29 ini tentang agama ini ada bunyi tentang kepercayaan. Karena itulah demokratisnya negara Indonesia ini. Tidak cuma agama yang di. Tapi kalau sempat tadi nggak ada kepercayaan, mungkin ya sudah pasti dilarang itu. Nah, tapi itulah ada diatur dengan undang-undang tersendiri bahwa agama atau kepercayaan itu eh, kalau dia bentuknya agama itu masih sesuai dengan apa ya?
aturan agama itu sendiri gitu kan, aturan umum agama itu sendiri dan tidak menyesatkan orang lain gitu. Ya. Nah, bab 9 pertahanan negara ini tentang bela negara lah intinya. Bela negara, tiap-tiap penduduk, tiap-tiap masyarakat wajib untuk ikut membela negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di bab ini disebutkan terus tentang Tentara Nasional Indonesia, di bab ini juga Kepolisian Negara Indonesia juga, di bab ini juga disebutkan di ayat 4-nya itu disebut dibilang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum, gitu ya. Nah, tuh. Kalau Tentara Nasional Indonesia di ayat 3-nya disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tugasnya sebagai alat negara untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, baik itu dari ancaman dari luar ataupun ancaman dari dalam negeri. Kalau ancaman dari luar kan berarti dari negara lain atau negara-negara tetangga. Tapi kalau dalam negeri, ya itulah kelompok-kelompok bersenjata, terorisme yang menimbulkan rasa takut pada masyarakat lain, itu yang tugas TNI untuk ini kan menjaga itu, karena sudah mengganggu kedaulatan negara kita kan. Nah, itulah perbedaannya. Itu harus kawan-kawan ketahui juga perbedaan TNI dengan Polri. Di UUD ini, di pasal ini bab 9 bab 11 bab 12 itu tentang pertahanan negara dan keamanan negara. Terus bab 13 itu tentang pendidikan dan kebudayaan. Isinya dari pasal 31 mulainya. Jadi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan di pasal 1. Terus di pasal 2-nya, di ayat 1. Pasal 31 ayat 1 itu, pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, ini ada pasal 2 ini udah berapa kali dirubah. Terakhir dirubah di amandemen yang keempat. Oke. Pasal 32-nya tentang kebudayaan gitu kan. Nah, di pasal 33 udah masuk ke bab 14 perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, di bab bab 15 itu tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. 16. Nah, bab 15 ini agak banyak juga pasalnya, dari pasal 35 sampai pasal 36, ya kan? Tentang bendera negara di pasal 35, di pasal 36 itu tentang bahasa negara. Ini yang umum-umum ya. Maksudnya pasal-pasal yang umum yang sering muncul ditanyakan di pertanyaan-pertanyaan ini. Biasanya tentang bendera, bahasa gitu kan, lambang negara, bentuk negara itu kan. Nah, ini yang kawan-kawan harus highlight, harus maksudnya dikasih stabilo lah ibaratnya. Di bab 15 ini. Terus di bab 16 ini tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi di sini ada namanya untuk perubahan undang-undang. Perubahan undang-undang ini yaitu tadi diajukan oleh DPR melalui sidang di MPR gitu ya. Nah, terus minimal 1/3 dari jumlah anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat, gitu ya. Terus untuk mengubah pasal-pasal di Undang-Undang Dasar, sidang MPR ini dihadiri tadi kan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Gitu. Nah, untuk di
apa namanya di undang-undang dasarnya ada namanya aturan peralihan, tambahannya ada 3 pasal, terus ada namanya aturan tambahan. Nah, aturan tambahan ini pun baru ditambahkan di amandemen terakhir yang keempat, baru ada aturan tambahan. Ada 2 pasal di sini. Oke. Oke, materi itu kita latihan soal ya. Ada sedikit soal pengetahuan umum. Sambil apa namanya? Sambil kita bahas definisi-definisinya ya. Nah, oh belum saya share, bentar, sorry. Belum saya share. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Kelihatan kok. Kelihatan coach, kelihatan. Siap. Siap coach. Nah, ini jadi nanti soal-soal pengetahuan umum ini nggak terpaku dengan materi juga karena kita ngejar kuantitas dan kualitas lah. Artinya gini, kalau kita terpatok materi untuk membuat soal nanti takutnya tertinggal kan gitu. Nah, semoga kombinasi seperti ini jadi ada yang apalagi kawan-kawan kan kayak selain Mas Abil tadi kan ada yang belum dapat sama sekali pengetahuan umum ini kan. Nah, jadi itulah ruang lingkup pengetahuan umum ini termasuk isu-isu terkini itu pun jadi soal ya. Makanya kawan-kawan selain mempelajari textbooks artinya mempelajari buku-buku sumber bacaan, kawan juga harus rajin-rajin juga baca-baca info-info terkini gitu kan. Apalagi sekarang medsos udah kencang kan, nggak mesti lagi harus buka koran atau buka buka ini apa namanya link berita. Karena kita scroll dikit aja di TikTok itu udah ada banyak yang viral-viral sekarang kan. Oke ya, kita masuk ke ini nggak banyak nih, cuma 10 soal aja. Karena ntar lagi juga setengah 10. Nanti kita bahas beberapa poin. Nah, yang pertama ini masalah kenegaraan apakah yang memperparah isu kebijakan kenaikan BBM? A. Permasalahan internal dan eksternal di lembaga pemangku keamanan. B. Masalah-masalah politik. C. Korupsi yang tinggi. D. Krisis ekonomi global. Boleh di chat, boleh jawabannya biar saya review jawabannya kawan-kawan. Biar saya lihat juga apa pemahaman kawan-kawan terhadap soal dan juga info-info terkini yang sudah kawan-kawan dapat gitu kan. Boleh di chat aja dijawab. Ketik aja A, B atau C. Di chatnya Zoom aja Mas Abil. Di Zoom itu kan ada icon chat. Kalau dari HP ada di scroll ke kanan lah. Ada chat, nanti ketik aja di situ bisa. Yang lain sambil ngetik menjawab. Kalau ada yang mau on mic, boleh silakan. Yang A coach Oke, alasannya? itu apa ya? Permasalahan BBM itu setahu saya internal dan eksternal coach. Sering dengar coach. Di lembaga pemangku keamanan. Lembaga pemangku keamanannya apa aja? Tadi ada kita singgung dikit kan.
Itu tadi termasuklah tentara, kepolisian, itu kan lembaga-lembaga pemangku keamanan kan. Siap, Bos. Ya, ini jawaban yang tepat itu masalah-masalah politik sebenarnya. Jadi gini, eh, kebijakan kenaikan BBM ini kan dia tidak serta-merta naik nih. Dia harus diusulkan oleh Presiden, lalu DPR, kan mekanismenya seperti itu. DPR mengesahkan kan, karena terkait dengan hajat hidup orang banyak ini. Nah, dia belum diajukan sebagai usulan aja, masih berupa isu pun, udah banyak ininya dia, apa namanya, hal-hal yang membuat rencana kenaikan ini pun menjadi apa namanya, membuat kisruh lah gitu kan. Nah, apa sih? Ya, faktor yang paling besar itu masalah-masalah politik. Masalah-masalah politik ini dalam artian kelompok-kelompok yang pro dan kelompok-kelompok yang kontra ini kan pasti ada. Nah, dalam pemerintahan juga ada namanya kelompok koalisi sama kelompok oposisi. Nah, di dalam DPR itu kan kebanyakan isinya kan anggota dewan yang diusung-usung oleh partai itu kan. Nah, biasanya kan nanti dalam DPR itu kan nanti di, disebutkan gini, fraksi dari partai ini menyetujui kenaikan BBM. Fraksi dari partai ini tidak menyetujui kenaikan BBM. Nah, itulah yang membuat negara ini agak apa namanya, was-was lah gitu karena isu politik ini sangat krusial lah, sensitif lah. Kayak sekarang lah mau pilpres ini. Orang-orang kan jadi terpecah ininya, apa namanya, ini politiknya apa pilihan politiknya kan. Nah, sementara di rakyat di bawah ini mereka bersitegang dengan pilihan politik. Sementara yang di atas kan walaupun kita lihat berdebat, sebenarnya politik ini kan azasnya kepentingan gitu kan. Apakah kepentingan rakyat atau kepentingan ini kan gitu. Nah, makanya di ini jawaban yang tepat itu masalah-masalah politik sebenarnya. Ya, kita lanjut nih nomor 2 nih. Komisi DPR RI yang banyak berhubungan dengan Departemen Keuangan adalah, nah ini kawan-kawan harus tahu juga nih. Tadi ada kita singgung juga DPR, tentang DPR, cuma nggak kita perdalami bahwa di dalam DPR itu ada 11 komisi kalau nggak salah. Nah, masing-masing komisi membidangi bidang tertentu gitu. Nah, ini harus kawan-kawan pahami juga. Nah, di soal ini yang berhubungan dengan keuangan. Ada yang tahu nggak? Izin coach D. Siap. Lanjut. Gimana? D karena komisinya banyak berhubungan dengan Departemen Keuangan. Jawabannya D. D, oke. Ada jawaban lain selain D? Atau setuju D semua? Ada yang berbeda nggak? Atau nggak saya tanya nih, kalau nggak Komisi 3 apa nih hubungannya? Ada yang tahu nggak? Ruang lingkupnya. Kemarin-kemarin kan lagi viral nih Komisi 3. Ada yang nyimak nggak berita? Komisi 3 ini berhubungan dengan apa nih? Bersinggungan dengan apa? Ruang lingkupnya. Kemarin kan itu si Arteria Dahlan. Hukum, Kan coach, hukum. gimana? Hukum. Izin coach. Oke, mantap, 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 mantap. Nah itu, jadi kawan-kawan isu-isu terkini kayak gitu, kawan-kawan harus simak juga. Dia ada korelasi juga kadang-kadang dengan
materi-materi seperti DPR gitu kan. Nah, itu harus pandai membaca korelasi lah ya. Betul, Komisi 3 itu ruang lingkupnya hukum, tapi ada dua lagi tentang HAM, hak asasi manusia sama keamanan. Nah, itu ruang lingkup Komisi 3. Eh, kawan-kawan ini ya, sambil catat lah. Boleh di notepad, boleh di kertas. Ruang lingkupnya itu bidang hukum, hak asasi manusia sama keamanan. Ada namanya mitra kerja. Jadi tiap-tiap anggota, tiap-tiap komisi di DPR ini ada namanya mitra kerja kan. Nah, kalau Komisi 3 itu mitra kerja itu ya yang pertama pasti Kemenkumham kan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terus apalagi lembaganya, lembaga yudikatif seperti Kejaksaan Agung, termasuklah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, itu jadi mitranya Komisi 3. KPK, terus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, terus kan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial beda lagi dengan Komisi 3 ya. Jangan kawan-kawan samakan itu. Komisi Yudisial ini eh, lembaga, lembaga lembaga negara juga sama seperti ya Polri lah, gitu ya. Terus ada namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terus ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pokoknya yang sifatnya tentang keamanan negara, baik itu keamanan secara fisik ataupun virtual, itu mitra kerjanya Komisi 3. Terus BNN juga, terus BNPT. BNPT ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya, harus kawan-kawan tahu nih singkatan-singkatan ini. Karena kadang di soal ada juga BNPT merupakan badan atau BNPT merupakan kepanjangan dari gitu. Nah, kawan-kawan harus paham itu. Terus ada namanya Setjen. Setjen ini Sekretariat Jenderal. Ya, Setjen MPR, Setjen DPD. Ya, mitra-mitra kerja. Kalau Komisi 4 ada yang tahu nggak? Ruang lingkupnya apa? Komisi 4? Ya, Komisi 4 ini ruang lingkupnya itu tentang lingkungan hidup, kehutanan, sama kelautan. Ruang lingkup Komisi 4. Jadi kalau ada isu-isu lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, itu Komisi 4 lah ininya, yang bertanggung jawab. Nah, mitra kerjanya ya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu kan. Terus Bulog, terus Badan Restorasi Mangrove dan Gambut kalau nggak salah. Ada juga itu. Terus ada namanya Badan Pangan Nasional gitu ya. Itu Komisi 4. Terus Komisi 7. Apa ruang lingkupnya? Ada yang tahu nggak? Komisi 7. Komisi 7 ini ruang lingkupnya energi, sumber daya, riset, inovasi, dan industri. Itu ya. Nah, untuk yang Komisi 9 tadi udah betul lah. Keuangan negara, terus kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan. Oke, lanjut ya nomor 3 ya. Upaya mencegah rusaknya sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara dapat dilakukan dengan cara ada yang tahu nggak? Upaya untuk mencegah kerusakan. Berarti
rusaknya apakah itu rusak sebagian atau rusak seluruh, kategori rusak ini kan. Nah, apa nih salah satu upaya? Kalau sengkedan tahu nggak? Ada yang tahu nggak sengkedan dan terasering itu apa? Poinnya Enggak. aja, nggak mesti definisi lengkap. Poinnya, oh sengkedan itu kayak gini gitu aja. Jadi kawan-kawan selain eh, apa namanya mengolah cara berpikir dengan berkomunikasi itu jadi dua, secara visual kawan-kawan dengar, ya kan? Terus secara audio kawan-kawan tangkap, secara lisan pun kawan-kawan bisa. Jadi tiga kali lipat lah, biar lebih maksimal gitu. Ada yang nggak tahu sengkedan? Jadi sengkedan itu yang di sawah-sawah itu. Pernah lihat nggak? Enggak, coach. Buat ngusir burung ya, coach. Bukan. Jadi Orang-orangan itu. sengkedan itu ini. Enggak, oh, yang klusuk-klusuk itu, Itu orang-orangan sawah. Iya, beda. Sengkedan itu metode pembuatan sawah di tempat yang berundak-undak atau berteping gitu. Jadi pernah lihat nggak ya? Kalau Oh, sawah dia yang bentuknya berundak-undak itu, kayak tangga itu. iya. Nah, itulah disebut sengkedan atau terasering. galang, galang itu namanya, coach. Ya, istilah. Kalau bahasa Indonesianya sengkedan. Kalau daur ulang sampah dan limbah ini bukan upaya pencegahan, tapi proses dia bukan upaya mencegah lagi. Dia udah ke apa namanya pemanfaatan lah, pengolahan gitu. Nah, yang tepat itu sebenarnya C dia pengolahan air limbah dan sampah. Karena kan kayak pabrik-pabrik industri itu kan dia contoh pabrik tekstil itu kan ada limbah dia kan. Nah, supaya jangan sampai dia merusak air, tanah di sekitarnya gitu kan. Atau enggak seperti pabrik-pabrik pengolahan apa namanya biji jarak itu biasanya eh, menimbulkan bau tak sedap itu kan perusakan udara juga. Jadi nomor tiga ini jawabannya C. Kalau penghijauan dan reboisasi itu bukan upaya pencegahan, udah upaya perbaikan malah. Karena penebangan pohon ilegal logging, penebangan pohon secara liar itu kan sudah terjadi nih prosesnya. Nah, penghijauan dan reboisasi ini terhadap lahan-lahan yang gundul itu udah upaya perbaikan sebenarnya. Oke ya. Tuh, nomor 4, jantung orang dewasa dalam keadaan normal berdenyut sebanyak berapa kali tiap detik? Ada yang pernah tahu C, coach Bisa, C. coach. berapa? 60 sampai 100 kalau nggak salah, coach. Oke, oke. Bentar Jen. C. Sorry ya. C ya jawabannya. 110 sampai 120. B dia 90 sampai 100 rata-rata orang dewasa itu. Ya. Kalau anak-anak usia 1 sampai 2 tahun 80 hingga 130. Terus anak-anak 3 sampai 4 tahun tuh 80 sampai 120. Tapi kalau rata-rata orang dewasa 90 sampai 100 detak per menit. Tapi banyak apa faktor yang mempengaruhi juga sebenarnya. Usia, terus gaya hidup, kesehatan jasmani gitu kan. Tapi kalau diambil rata-ratanya 90 sampai 100. B ya. Oke, nomor 5, judul buku yang pernah dikarang Era Kartini.
Kalau ini gampang lah. A, Coach. Oke, habis gelap terbitlah terang. Ada yang beda nggak? Siapa tahu ada yang punya jawaban beda. Atau sepakat semua A? Sepakat? Coach. A, Sepakat Coach. ya? Kok terangnya hati dalam kegelapan ini kayak judul lagu. Terangnya hati dalam kegelapan. Oke, nomor 6. Tony Blair terpilih menjadi Perdana Inggris. Proses pemilihan ini melibatkan perwakilan rakyat yang disebut. Nah, ini kawan-kawan harus tahu juga nih. Di Inggris itu sih. Coach. House of Diplomatics. Oke, ada yang punya jawaban lain? Itu A, Coach. Benar, sudah. Jadi kita harus tahu dulu sistem pemerintahan Inggris itu kan kerajaan. Nah, sistem kerajaan ini kan eh, raja pun tidak serta-merta mutlak. Itu namanya sistem parlemen kalau di Inggris itu. Nah, jadi Tony Blair ini terpilih menjadi Perdana Inggris itu melalui House of Parliament. Jadi parlemen ini ada beberapa apa namanya ini negara lah apa namanya kalau kita tuh dewan negara gitu. Nah, kalau House of Diplomatic itu perwakilan diplomatik aslinya. Jadi orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain istilahnya itu. Kalau House of Lord gitu kan. Ini bukan Lord Mobile Legend tapi House of Lord. House of Lord ini bahasa sederhananya itu dewan dewan apa? Dewan bangsawan lah gitu kan. Nah, kalau House of Commons ini dewan rakyat gitu. Ini tambahan-tambahan pengetahuan. Oke, nomor 7, kondisi anak-anak yang sulit berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang tahu? Izin Coach, autism. Oke, ada yang beda? Apa bedanya dengan tunarungu? Izin Coach, kalau autism itu susah berkomunikasi, kalau tunarungu itu susah berbicara, Coach. Tidak bisa Eh, berkomunikasi. Sebenarnya tunarungu ini apa dia nih? Tuli dia bahasanya. Jadi karena ketidakmampuan telinga untuk menangkap olah bahasa, makanya dia kesulitan berbicara. Kalau dia tidak bisa berbicara, itu namanya tunawicara atau bisu. Nah, jawabannya udah benar autism ini. Autism ini apa namanya? Gangguan saraf spektrum lah, kelainan fungsi otak dan saraf yang ada di manusia, terutama dari anak-anak gitu kan. Eh Sehingga mempengaruhi dia baik itu cara dia berpikir ataupun kesulitan untuk komunikasi gitu kan. Kalau Alzheimer ini apa? Penyakit i- di seputar otak itu. Oke, kesalahan refraksi pada bola mata manusia. Apa nih? Ada yang jawaban? C, Coach. Apa bedanya dengan B? Atau enggak C itu apa definisi sederhananya, Mbak Nova? Yang C itu miop itu susah melihat jarak jauh ya, Coach. Ya, lawannya Hiper apa ya?
Oh, Hiper. Itu lah pokoknya. biopi lawannya, rabun dekat. Oh, Kalau miopi ini rabun jauh. Nah, bola mata itu itulah istilahnya. Kalau mioma ini miom. Tahu kan penyakit miom? Miom ini penyakit rahim itu. Eh, cikal bakal tumor atau kanker rahim itulah. Miom itu makanya eh, terutama untuk cewek-cewek lah. Kurang-kurangi eh, micin-micin itu. Boleh sih boleh, tapi jangan over gitu kan. Karena beberapa kalau yang saya tonton-tonton ya di video-video atau saya baca-baca kayak penyakit kanker kanker terutama perempuan lah ya, mohon maaf ya, kanker-kanker payudara atau miom yang rahim-rahim kanker-kanker itu kebanyakan dari pola makan sih, jajan-jajan seperti seblak gitu, micin-micin lah. Oke ya, terus kalau miopit nih nggak ada istilah khusus. Tapi kalau eh, miopati ini kelainan otot tubuh, miopati ini otot tubuh kalau nggak salah. Jadi kalau ada bahasa gini kan bola mata nih. Nah, kita logika aja. Jadi dalam menjawab soal tuh pakai logika juga sama ini. Ya. Nomor 9 Presiden Amerika yang tertembak di Teater Fort Washington, Amerika Serikat pada tanggal 14 April 1865. Ada yang tahu nggak? Izin coach, Abraham Lincoln coach. Ya. Gimana? Di teater. Ada dua Presiden Izin Amerika yang tertembak ini. Abraham Lincoln yang Ada pada jawaban tahun lain? 1865. Oke, kalau yang satu lagi yang tertembak tuh siapa? Kalau yang satunya lagi itu John F. Kennedy. Oke, kalau itu bukan di dalam teater ya, di tengah konvoi Iya, lapangan ya. Oke, iya. mantap, Mas Dimas. Jadi itu ya, di teater itu jadi di Abraham Lincoln ini sedang nonton pertunjukan teater. Jadi ada seorang siapa sih namanya ini penembak ini ada dia. Jadi dia masuk ke dalam itu langsung mengeluarkan pistol langsung ditembaknya si Abraham Lincoln. Oke ya. Oke, soal terakhir. Umar Wirahadi Kusuma merupakan wakil presiden ke tahu nggak yang keberapa ya? Memang tidak tidak apa? Tidak namanya tidak begitu familiar ya. Tidak seperti Adam Malik, Sri Sultan gitu kan. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak Muhammad Hatta nih. Muhammad Hatta nih wakil presiden yang keberapa? Muhammad Hatta, pasangannya Soekarno. satu berarti coach. Ah, iya. Kalau yang pertama udah pasti Muhammad Hatta ya. Nah, yang kedua, tiga, keempat nih. Terutama yang keempat, tahu nggak siapa? Karena setelah pemerintahan, jadi masa pemerintahan kita ini kan ada waktu itu sempat Republik Indonesia Serikat, sempat apa namanya lagi? Ada ibu kota sementaranya di Sumatera Barat waktu itu dipindahkan kan. Nah, yang kayak kayak gitu kawan-kawan tambah aja sana ini. Ada yang belum tahu jadi ya, yang keempat ya. Umar Wirahadi ini yang keempat. Yang kedua itu Sri Sultan, yang ketiga itu ada Malik. Oke. Yang keempat baru si Umar, yang kelima itu Sudarmono, Trisutrisno yang keenam. Oke, udah habis nih pertanyaannya. Ya.